Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tempat magang PT PLN Persero akan memaparkan laporan magang MBKM. Yang pertama, dengan saya sendiri yang akan menjelaskannya. Next. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, tujuan dari program MBKM, kegiatan magang, dan manfaat. Pertama, di latar belakang terdapat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja di era industri 4.0. Setelah membuat kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi. Dalam rangka ini juga mendukung program MBKM yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Diperlukan program studi yang memiliki pusat keunggulan dalam mengimplementasikan program MBKM tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi dari prodi lainnya. Yang kedua, tujuan dari program MBKM kegiatan. Tujuan dari program MBKM tersebut adalah meningkatkan wawasan keilmuan tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi lain dalam satu PT sebagai perekat kebersamaan dalam mendalami keilmuan. Dua, meningkatkan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai hubungan antara teori dan penerapannya sehingga dapat menjadi bekal lagi bagi mahasiswa pada saat terjun langsung ke dunia kerja setelah lulus. 3, menambah informasi dan pengalaman seputar dunia kerja, khususnya pada bagian pemeliharaan jaringan sebagai peningkatan belajar bagi mahasiswa terhadap kondisi perusahaan yang sebenarnya. 4, paham akan sikap profesional dan budaya kerja yang diperlukan bagi dunia usaha, dunia industri, dan atau dunia kerja. Yang kedua, manfaat. Terdapat 3 manfaat, yaitu memperoleh pemahaman tentang hubungan antara teori di kampus dengan pengaplikasian di lapangan. Kedua, mengembangkan kebiasaan bekerja secara profesional. 3, mengenal dan belajar dengan tenaga-tenaga profesional di bidang harjar atau bisa disebut pemeliharaan jaringan terkait kondisi yang ada di lapangan. Next. Dan di sini ada profil institusi melaksanakan program MBKM. Visi perusahaan menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara. Tujuan dari perusahaan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan. Misi perusahaan menjalankan ada 4. 1, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 2, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 4, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Next. Di slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Majur. Kepada Saudara Majur saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dedi. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo dari perusahaan PT PLN. Untuk bidang persegi panjang vertikal menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN Persero merupakan terorganisir wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna, serta warna kuning untuk menggambarkan pencerahan, yang dimana ini PT PLN berharap bahwa listrik yang dihasilkan oleh PT PLN dapat menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Terus untuk lambang petir atau kilat,
Ini melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat pada insan PT PLN Persero dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Terus untuk tiga gelombang ini memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan, yaitu pembangkitan, penyaluran, distribusi, yang sering sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN Persero guna untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Next. Untuk struktur organisasi perusahaan di wilayah PT PLN tersendiri, ini untuk wilayah UPK, yang pertama itu jabatan tertinggi diduduki oleh manajer unit layanan transmisi dan gardu induk. Kemudian di bawahnya terdapat SPP pemeliharaan, SPP pemeliharaan jaringan, SPP pemeliharaan gardu induk, pemeliharaan proteksi, meter dan otomasi, SPP operasi, pejabat pelaksana K3L. Dalam hal ini K3L maksudnya maksud dari K3L itu kesehatan dan keselamatan kerja listrik. Terus untuk bagian bawah itu SPP jaringan dan gardu induk. Di dalam hal ini kami selaku para mahasiswa yang magang, khususnya untuk konsentrasi arus kuat, kami ditempatkan di SPP pemeliharaan jaringan. Next. Nah, deskripsi kegiatan magang kami yaitu mahasiswa yang mengambil konsentrasi di TTL, khususnya di TTL, kami itu ditempatkan di pemeliharaan jaringan. Dan untuk penjelasan berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya Mahjur. Di sini dapat dilihat yang pertama itu adalah pengecekan kondisi tower, yang dimana tujuan dari pengecekan tersebut adalah untuk melihat kondisi tower dalam keadaan sesuai SOP atau tidak. Jadi setiap konstruksi bangunan tower itu diperhatikan dan dijaga agar tower tersebut tetap sesuai pada SOP-nya. Yang kedua itu pemasangan RTU. Nah, di sini RTU yaitu Remote Terminal Unit adalah bagian dari sistem kontrol yang merupakan antarmuka antar objek yang dikontrol dengan master station. Yaitu fungsi dari line RTU tersebut ini yaitu untuk mengambil informasi dari sensor-sensor dan peralatan di lapangan, kemudian memformat data yang diperoleh agar bisa ditransmisikan ke master station melalui suatu jaringan komunikasi tertentu. Yang ketiga, pemasangan marker ball. Nah, marker ball ini bertujuan untuk menandakan jalur transmisi yang melintasi sungai. Jadi biar kapal yang melintasi jalur tersebut mengetahui bahwa ada kabel yang melintang di sepanjang jalur perairan tersebut. Jadi fungsi marker ball ini sebagai penanda, kurang lebih gitu. Oke, next. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama tersebut tidak tetap sesuai pada SOP-nya. Yang kedua itu pemasangan RTU. Nah, di sini RTU yaitu Remote Terminal Unit adalah bagian dari sistem kontrol yang merupakan antarmuka antar objek yang dikontrol dengan master station. Yaitu fungsi dari line RTU tersebut ini yaitu untuk mengambil informasi dari sensor-sensor
dan peralatan di lapangan, kemudian memformat data yang diperoleh agar bisa ditransmisikan ke master station melalui suatu jaringan komunikasi tertentu. Yang ketiga, pemasangan marker ball. Nah, marker ball ini bertujuan untuk menandakan jalur transmisi yang melintasi sungai. Jadi biar kapal yang melintasi jalur tersebut mengetahui bahwa ada kabel yang melintang di sepanjang jalur perairan tersebut. Jadi fungsi marker ball ini sebagai penanda, kurang lebih gitu. Oke, next. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama pengecekan titik hotspot, yaitu di mana pengecekan titik hotspot dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hotspot pada tower. Dan alat yang digunakan untuk pengecekan tersebut yaitu terprovisi. Nah, yang kedua, perawatan switchyard atau perawatan di gardu induk merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk memperlancar kinerja pada peralatan di dalam GI dan agar peralatan GI tersebut dapat bertahan lama dalam jangkauan yang lama. Oke, yang ketiga, pengecekan grounding IGSW dan tower. Nah, di sini dapat dilihat kami selaku mahasiswa magang melakukan pengecekan grounding di suatu tower untuk mengecek masih bagus atau tidaknya grounding pada tower tersebut. Nah, yang keempat, pergantian isolator polimer. Nah, tujuan dari pergantian isolator polimer yaitu untuk menggantikan isolator yang terkena sambaran petir atau flash yang perlu digantikan dengan yang baru. Isolator polimer tersebut tidak bisa digantikan secara satu kesatuan tapi keseluruhan. Yang kelima, pergantian isolator keramik. Pergantian isolator keramik ini sama dengan polimer, cuma bedanya polimer diganti secara keseluruhan utuh, tidak dengan keramik. Keramik hanya satu saja yang terkena flash atau yang pecah yang digantikan. Jadi kalau yang keramik ini hanya yang rusak saja yang diganti, tidak secara keseluruhannya, beda dengan polimer. Baik, next. Nah, yang pertama yaitu penambahan isolator keramik. Tujuan penambahan isolator tersebut untuk memperkuat tahanan isolasi pada tower. Jadi, untuk memperkuat tahanan isolasi pada tower dilakukanlah penambahan isolator di tower tersebut. Nah, yang terakhir, yang kedua ada pemasangan alat komunikasi data. Komunikasi pada SCADA, yaitu alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan di dalamnya tersebut ada seperti modem dan Alat pada SCADA terdiri dari modem. Kalau memang misalkan modem tidak ada, menggunakan FO, fiber optik. Nah, kurang lebih seperti itu yang pemasangan alat komunikasi pada SCADA. Nah, yang terakhir yaitu perbaikan titik hotspot. Nah, di mana perbaikan titik hotspot biasanya terdapat pada baut atau titik sambungan hingga perlu digantikan dengan yang baru agar tidak ada lagi terdeteksi hotspotnya. Jadi secara tidak langsung pada titik hotspot tersebut digantikan dengan baut-baut yang baru agar titik hotspotnya tuh hilang atau tidak terdeteksi lagi. Mungkin next slide masih ada. Nah, mungkin sekian presentasi dari PT PLN. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.